Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pastor Niko. Terima kasih. Selamat malam para sahabat LPF yang terkasih dan saudara-saudari yang baru bergabung dalam kelompok doa ini. Pada malam hari ini kita merenungkan tentang tokoh-tokoh Advent. Pasti sudah pernah kita dengarkan, sudah pernah kita tahu, sudah pernah kita dalami. Dan mungkin juga pastor-pastor sebelumnya mungkin sudah pernah menyinggung tentang tokoh-tokoh Advent ini. Tapi malam ini mari kita kembali merenungkan secara khusus, secara pribadi tentang tokoh-tokoh Advent yang hadir sekitar lingkaran Advent untuk menjelang Natal pada malam hari ini. Yang pertama, bukan karena nama saya adalah Nikolaus, tapi karena memang Nikolaus itu adalah seorang santo. Santo Nikolaus. Santo Nikolaus ini orang kudus yang sangat terkenal karena kemurahan hati dan karena mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Santo Nikolaus ini lahir di kota Patara di daerah Asia Kecil dan sekarang itu bagian wilayah Turki. Dia dilahirkan di sana dan dia adalah seorang anak tunggal dari pedagang Yunani yang kaya raya. Dia tinggal di dalam kekaisaran, ya artinya daerah Turki pada waktu itu adalah daerah dengan kekuasaan Romawi. Jadi artinya Imperium Romanum juga menguasai daerah di mana Santo Nikolaus itu tinggal. Dan sejak usia muda, Santo Nikolaus ini sudah tertarik untuk hal-hal yang religius. Dan dia memiliki keinginan besar untuk menjadi imam. Dia ingin sekali menjadi imam. Menurut legenda, pada umur 5 tahun, Nikolaus sudah biasa berpuasa setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat. Tetapi memang kisahnya menjadi sedih karena beranjak remaja, Nikolaus telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal karena wabah penyakit. Oleh sebab itu, Santo Nikolaus ini tinggal sebatang kara dan dia akhirnya tinggal bersama pamannya yang juga bernama Nikolaus yang adalah seorang uskup di kota Patara itu. Dan pamannya inilah yang mendidik terus Santo Nikolaus untuk menjadi imam dan juga pamannya yang menahbiskannya juga nanti menjadi imam. Dan karena dia adalah anak tunggal, kekayaan orang tuanya itu diwariskan seluruhnya kepadanya. Oleh sebab itu, dengan kekayaannya ini nanti Santo Nikolaus itu menjadi orang yang sangat murah hati. Pada suatu waktu Nikolaus ini berziarah ke tanah suci Yerusalem. Tanah suci Yerusalem. Dan di sana dia mengadakan ziarah ke tempat Yesus, di mana Yesus lahir, di mana Yesus dimakamkan, dan sebagainya. Dan setelah pulang dari sana, Santo Nikolaus terpilih menjadi uskup. Dia terpilih menjadi uskup di kota Mira, ibu kota provinsi Lisia. Kemudian uskup ini terkenal dengan kesalehannya, dengan gigih membela orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Dia terkenal penuh semangat. Dan dia terkenal lugu, polos, tidak banyak pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Dia sebagai uskup sungguh melayani umatnya dengan cinta, dengan kasih, gigih memperjuangkan orang-orang miskin supaya hidup lebih baik. Dan dia juga semakin terkenal selain karena kesalehan dan keluguannya kepada umatnya, dia juga terkenal begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Santo Nikolaus walaupun dia waktu itu masih hidup. Diceritakan bahwa memang karena begitu terkenalnya Santo Nikolaus ini, begitu banyak kisah-kisah yang diceritakan tentang dia. Karena dia begitu terkenal, banyak juga akhirnya menjadi dongeng, menjadi legenda, dan kebenarannya juga belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang begitulah kalau orang terkenal, banyak kisah-kisah yang dimunculkan tentang dia. Tetapi yang menarik, salah satu mukjizat dari Santo Nikolaus adalah
Dia menyelamatkan 3 orang anak gadis dari satu keluarga, karena keluarga itu terlilit hutang, menjadi jatuh miskin, tidak ada lagi cara orang tuanya untuk membayar hutang itu. Oleh sebab itu, ketiga anak gadisnya ini akan dijual oleh orang tuanya ke pelacuran. Artinya untuk menutupi hutangnya, ayahnya ingin menjualnya menjadi pelacur. Dengan begitu, ya, Santo Nikolaus mendengar hal itu, Nikolaus begitu sangat sedih karena nanti tentulah ketiga gadis itu masuk ke dalam dosa pelacuran dan perzinahan. Oleh sebab itu, pada malam hari diceritakan Nikolaus mengendap-endap dia menuju rumah orang itu dan melemparkan 3 kantong emas di rumah orang yang jatuh miskin itu. Dengan demikian, setelah pagi hari orang tua dari gadis itu melihat ada emas, maka orang tua gadis itu menjualnya dan selamatlah ketiga anak itu tidak lagi masuk ke pelacuran karena jasa Santo Nikolaus. Saudara-saudara yang terkasih, mujizat lain yang ditunjukkan oleh Santo Nikolaus adalah menaklukkan roh jahat. Pada saat bencana kelaparan melanda keuskupan dan seluruh wilayah Asia Kecil, Uskup Nikolaus segera pergi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk minta bantuan bagi umatnya yang sedang kelaparan. Dan Bapak Uskup ini berhasil mengumpulkan banyak persediaan makanan, gandum, buah-buahan, anggur, berbagai macam kebutuhan umat dia kumpulkan supaya bencana kelaparan itu dapat sedikit demi sedikit dihindari atau diatasi oleh umatnya. Santo Nikolaus sungguh berjuang bagi umatnya. Tetapi menurut tradisi, tanpa sepengetahuan Santo Nikolaus, ada beberapa setan hitam bersembunyi di dalam kantong-kantong gandum tersebut. Bersembunyi di dalam kantong-kantong itu. Maka Bapak Uskup ini, Santo Nikolaus, membuat tanda salib kepada kantong-kantong gandum itu, dan seketika itu juga setan-setan itu berubah dan menjadi pelayan Santo Nikolaus yang setia. Maka bila kita ingat, kalau dalam tokoh Sinterklas nanti kita lihat lagi ada juga dilukiskan dengan berbaju hitam, piet hitam disebut. Itu adalah setan-setan yang telah diubah oleh Santo Nikolaus menjadi pelayannya yang setia. Jadi itu adalah kisah menaklukkan roh jahat dari Santo Nikolaus. Kemudian dikenal juga bahwa Santo Nikolaus itu mengancam Kaisar Konstantinus dalam mimpi. Kita ingat bahwa pada masa itu Kaisar Konstantinus menguasai Imperium Romanum sampai ke daerah Turki dan sebagainya. Makanya disebut juga Kekaisaran Konstantinopel. Dikisahkan pada suatu waktu ada 3 orang pejabat Kekaisaran Roma yang sedang dalam perjalanan ke Phrygia untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Ketika mereka bertiga tiba di kembali ke Konstantinopel, mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara atas tuduhan palsu oleh ketua pejabat kekaisaran pada waktu itu. Ketiga orang pejabat ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Konstantinus. Nah, mendengar bahwa ketiga orang ini akan dihukum mati, ketiga pejabat itu menjadi sangat putus asa, padahal mereka tidak bersalah. Tetapi di tengah mereka putus asa, mereka sudah saling melihat satu sama lain bagaimana nanti kita akan mati. Tapi di tengah keputusasaan itu, mereka tiba-tiba teringat akan sosok uskup mereka, Santo Nikolaus. Mereka ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Santo Nikolaus ini. Maka ketiga pejabat ini berdoa kepada Tuhan agar mereka dibebaskan dari penjara, dari hukuman mati itu melalui perantaraan uskup Santo Nikolaus ini. Dan menurut legenda, setiap malam pada saat mereka sedang berdoa, ketiga pejabat itu sedang berdoa, saat itu pula uskup Nikolaus muncul dalam mimpi Kaisar Konstantinus. Dan Santo Nikolaus dalam mimpi itu selalu meminta kepada Konstantinus, bahkan mengancam mereka agar segera membebaskan ketiga pejabat yang tidak bersalah itu.
Nah, setelah 3 hari berturut-turut mengalami mimpi dan ancaman yang sama dari Santo Nikolaus dalam mimpinya, akhirnya ketiga pejabat yang tidak bersalah itu pun dibawa ke hadapan kaisar untuk ditanyai. Dan pada saat itu Kaisar Konstantinus mendengar bahwa ketiga orang pejabat itu berdoa dan mohon pertolongan Tuhan melalui perantaraan doa-doa Santo Nikolaus. Kemudian Kaisar Konstantinus segera membebaskan ketiga pejabat itu dan mengirim mereka kepada Santo Nikolaus beserta surat permohonan agar Bapak Uskup tidak lagi mengancam kaisar, melainkan berdoa bagi kaisar dan kerajaan. Saudara-saudara yang terkasih, dikisahkan juga bahwa Santo Nikolaus ini gigih sekali memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran iman. Dia sangat getol mempertahankan iman Kristen. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, umat di Keuskupan Myra tanpa terkecuali ikut dikejar-kejar dan dianiaya. Sebagai seorang uskup, Nikolaus juga ikut ditangkap, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan banyak orang Kristen yang lain. Ia baru dibebaskan ketika Kaisar Konstantinus yang agung dan saleh menduduki tahta kekaisaran. Bapak Uskup Santo Nikolaus juga gigih mempertahankan kemurnian ajaran gereja terhadap serangan bid'ah waktu itu Arianisme. Dan Santo Nikolaus juga diceritakan hadir dalam konsili Nisea pada tahun 325 dan ikut juga merumuskan serta menandatangani Credo Nisea atau syahadat Nisea itu. Kita tahu syahadat Nisea itu yang panjang itu, ada syahadat Nisea yang panjang. Syahadat yang biasa kita doakan dalam misa itu syahadat yang pendek, tetapi ada syahadat yang panjang. Aku percaya akan Allah Bapa dari segala terang-terang dan sebagainya. Panjang sekali syahadat Nisea itu, nanti bisa kita lihat di buku Mada Bhakti, Puji Syukur, atau juga bisa kita tanya di dalam Google. Dan Santo Nikolaus ini bekerja keras untuk menentang pengaruh Arianisme itu. Menurut tradisi, Santo Nikolaus dari Myra ini tutup usia dengan tenang pada tanggal 6 Desember 343 dalam usia 73 tahun. Dan dia dimakamkan di katedralnya di kota Myra itu. Tapi saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 1087 terjadi invasi bangsa Muslim Turki. Para pelaut dari Bari, Italia, dan Apulia membawa sebagian relikwi Santo Nikolaus dari makamnya di Katedral Myra. Karena pada tahun 1087 terjadi suatu kekhawatiran karena bangsa Muslim menyerang. Ada invasi. Oleh sebab itu, tulang-tulangnya dibawa ke kota Bari di Italia Selatan. Terpujilah Tuhan, saya juga sudah mengunjungi tempat itu dan berdoa di sana. Di sana ditempatkan tulang-tulang dari Santo Nikolaus. Dan sebagian juga dibawa ke kota Venezia. Kemudian di Bari oleh Paus Urbanus II, dibangunlah satu basilika yang besar dan megah di Bari itu yang disebut dengan Basilika di San Nicola atau Basilika Santo Nikolaus sebagai tempat penyimpanan relikwi Santo Nikolaus. Dan kemudian Paus Urbanus II sendiri yang memimpin upacara pemberkatan basilika ini dan upacara penyimpanan relikwi Santo Nikolaus di sana. Demikian juga di kota Venezia dibangun satu gereja yang besar untuk menyimpan relikwi Santo Nikolaus ini. Dan gereja itu disebut dengan nama Gereja San Nicolo al Lido. Dan gereja ini dikelola oleh para biarawan Fransiskan. Kemurahan Santo Nikolaus ini, sebagaimana kisah bagaimana ia menolong 3 orang anak gadis, melahirkan begitu banyak tradisi atau cerita tentang Santo Nikolaus yang melukiskan betapa dia menyayangi anak-anak. Oleh sebab itu, baik di dunia tradisi religius maupun sekuler, muncul berbagai tradisi di masyarakat untuk merayakan Santo Nikolaus. Misalnya di negara-negara yang berbahasa Jerman, termasuk Jerman, Swiss, Austria, pesta Santo Nikolaus ini juga dipestakan meriah oleh masyarakat setiap tanggal 6 Desember.
dan selalu juga membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak. Dan juga di Belanda juga terdapat tradisi yang sama. Seseorang akan menyamar sebagai laki-laki tua atas nama Santo Nicholas. Dan di Inggris juga kebiasaan ini selalu dijumpai pada setiap perayaan Natal. Dan orang-orang mengenalnya sebagai salah satu tradisi umat Kristen. Nah, yang sering menjadi kalau dikatakan masalah, tidak juga menjadi sungguh masalah. Tetapi di Amerika, orang-orang Protestan di wilayah Amerika, orang-orang Protestan dari Belanda membawa tradisi itu ke Amerika dan mengubah figur Santo Nikolaus yang kudus ini, Santo Katolik yang kudus ini, menjadi seorang kakek tua dari kutub utara yang bernama Santa Claus atau Sinterklas, yang sering digambarkan dengan Santo Nikolaus datang, ho 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 ho, Sinterklas datang, ho ho ho. Jadi sekarang terjadi ejekan, di mana Santo Nikolaus menginap, ho 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 hotel. Jadi dikomersialkan. Jadi kita lihat misalnya di supermarket, di mall-mall ada juga digambarkan Santo Nikolaus, tapi tidak lagi seperti figur yang asli, yang seperti yang kita percaya dalam tradisi gereja Katolik. Tetapi yang paling utama adalah bahwa kemurahan hati Santo Nikolaus menginspirasi dunia, menginspirasi banyak orang, dan dia menjadi tokoh Natal yang memberikan hadiah-hadiah kemurahan hati kepada anak-anak. Dan di orang tua di Amerika pada akhir-akhir ini, dewasa ini, sering menyamar sebagai Sinterklas dan memberikan hadiah kepada anaknya pada saat pesta Natal. Nah, istilah Sinterklas sendiri pada akhirnya mempunyai arti seseorang dengan pakaian seperti uskup yang membagikan hadiah kepada anak-anak dan menguji pengetahuan agama mereka. Dan kita melihat Sinterklas juga membawa serta beberapa pelayan berkulit hitam atau yang lebih kita kenal dengan istilah piet hitam yang bertugas untuk menghukum anak-anak nakal. Tradisi piet hitam ini diambil berdasarkan kisah Santo Nikolaus yang mengubah beberapa setan hitam yang menjadi pelayannya dengan tanda salib seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, yang sudah kita katakan sebelumnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Nikolaus yang kita dengarkan pada malam hari ini adalah salah satu tokoh Advent, tokoh Natal yang kita peringati. Tokoh lain yang bisa kita lihat adalah Santa Perawan Maria sendiri. Dia adalah Santa Perawan Maria sendiri. Dan ini tidak pernah bisa dilepaskan dari masa penantian kita, karena lewat Santa Perawan Maria lah kita menerima Kristus yang menjadi keselamatan kita. Dan besok pada tanggal 8 Desember tahun 1854, besok tahun 2021, kembali kita diingatkan pada Paus Pius ke-9 yang mendefinisikan lewat satu konstitusi apostolik yang disebut dengan Ineffabilis Deus, dogma dikandung tanpa noda dari Santa Perawan Maria. Dokumen ini menjelaskan asal-muasal dan kepercayaan gereja akan dogma tersebut, serta definisi dogma yang harus dipercayai seluruh umat Katolik di dunia. Jadi Santa Perawan Maria besok kita peringati, kita pestakan sebagai Maria yang dikandung tanpa noda. Dan Bunda Maria sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tempat kediaman Allah, tempat kediaman Kristus, tempat tabut perjanjian yang baru yakni Kristus sendiri, dan tempat manna kehidupan yang kekal, roti kehidupan yang kekal yakni Kristus sendiri. Mungkin orang-orang akan bertanya kepada kita, kalian orang Katolik terlalu mengkhususkan Bunda Maria. Tetapi sebenarnya bahwa memang kepenuhan rahmat ada dalam diri Bunda Maria. Kita misalnya melihat pada saat umat Israel lewat pimpinan Musa ingin membangun kemah suci, kita bisa menemukannya misalnya dalam Ulangan bab 21, bab 25 sampai bab 40-an. Dikatakan bahwa Allah begitu sungguh spesifik mempersiapkan kemah suci itu. Bahkan Allah menentukan warnanya,
menentukan kayu apa yang harus dibuat, menentukan imam yang bagaimana bisa masuk, imam yang masuk harus yang suci katanya, dan bila masuk ke kemah suci itu, bila tidak suci orang akan mati dan sebagainya. Maka kita lihat tempat tabut perjanjian dan kemah suci itu diatur oleh Allah sedemikian spesifik untuk menjadi tempat tabut suci perjanjian Allah. Kedua loh batu itu ditempatkan, disimpan. Dan juga manna dari surga itu disimpan. Begitu Allah sangat spesifik menentukan warnanya, tempatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, lalu tidak mungkinlah Allah tidak begitu spesifik mempersiapkan seorang pribadi untuk tempat Kristus, Allah sendiri, Allah Putra sendiri yang menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu, Bunda Maria sungguh dipersiapkan oleh Allah, dipersiapkan tanpa noda, agar menjadi layak tempat kediaman Tuhan. Kepenuhan rahmat Tuhan dalam diri Maria dan martabatnya diperolehnya dari perannya sebagai Bunda Allah. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh gelar tentang Maria bersumber pada kenyataan bahwa Maria adalah Bunda Allah, Bunda Sang Penebus. Oleh karena itu, semua gelar Maria senantiasa bersumber pada misteri inkarnasi Kristus. Karena Kristus menjadi manusia. Karena Kristus menjadi manusia, Allah menjadi manusia dalam rahim Santa Perawan Maria. Oleh sebab itu, gelar-gelar berikut yang ditunjukkan kepada Maria itu muncul kemudian. Gelar pertama yang ada pada Bunda Maria adalah sebagai Bunda Allah, Bunda Kristus. Kemudian nanti kita akan menyebutkan banyak gelar lain kepada Santa Perawan Maria. Bunda pengantara segala rahmat lah, Bunda yang berbelas kasih lah, Bunda yang penuh kerahiman lah, Bunda Bunda pelindung, Bunda penyelamat, dan sebagainya. Semua gelar-gelar itu mengalir karena Kristus sendiri. Karena Bunda Maria adalah Bunda Allah, Bunda Kristus sendiri. Seluruh gelar yang ditujukan kepada Bunda Maria adalah karena Maria mengandung Kristus, Putra Allah. Mengandung Kristus yang adalah Allah sendiri. Tanpa itu, tanpa Allah mempersiapkan Bunda Maria, dia sama seperti putri-putri Nazaret yang lain. Tetapi karena Allah sungguh mempersiapkan dirinya menjadi Bunda Allah, maka seluruh kehormatan yang ada pada diri Maria tidak bisa dilepaskan dari inkarnasi Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Santa Perawan Maria. Jadi seluruh gelar Maria adalah untuk semakin memperkuat pengajaran tentang inkarnasi Kristus. Maka kalau dikatakan orang kepada kita, mengapa kalian menghormati Bunda Maria? Tidak cukupkah Kristus sebagai sumber segala rahmat bagi kita? Pertanyaan itu harus kita jawab dengan gelar Maria, penghormatan kami kepada Maria justru untuk memperteguh, menguatkan pengharapan kami, pengajaran iman Katolik tentang Allah telah menjadi manusia dalam diri Santa Perawan Maria lewat Santa Perawan Maria. Tanpa peranan Santa Perawan Maria, Allah tidak menjadi manusia. Allah hanya menjadi manusia lewat rahim Santa Perawan Maria yang telah dipersiapkan oleh Allah dari semula. Maka hadirlah dogma yang dikeluarkan oleh paus kita, dogma yang tadi kita lihat, sebagai Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria Immaculata Conception. Kita lihat slide berikut. Yang kedua, figur yang sudah pernah juga disinggung pasti oleh saudara-saudara pastor yang lain dalam sharingnya, dalam refleksinya. Tapi juga kita ingat bahwa tahun ini adalah tahun Santo Yosef. Kita ingat besok adalah penutupan tahun Santo Yosef, 8 Desember. Bukan berarti setelah ditutupnya tahun Santo Yosef, kita berhenti berdoa lewat doa-doa Santo Yosef. Tidak. Karena sejak 150 tahun yang lalu, Paus telah mengangkat, meneguhkan bahwa Santo Yosef adalah pelindung gereja semesta. Dan kita lihat dari awal kehidupan Yesus, Santo Yosef telah berperan begitu sangat banyak bagi kehidupan Kristus. Mari kita lihat
Yesus itu tampil di depan publik hanya 3 tahun, diperkirakan hanya 3 tahun. Maka kehidupan Yesus tersembunyi itu selama 30 tahun. Dia berada di dalam asuhan Bunda Maria dan Santo Yosef. Jadi selama 30 tahun, pengaruh Bunda Maria dalam diri Yesus dan tentu juga Santo Yosef sangat mempengaruhi kehidupan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, memang Yosef adalah tokoh Natal, tokoh Advent yang sangat harus juga mempengaruhi kehidupan beriman kita. Kita melihat bagaimana Paus Benediktus ke-16 mengatakan tentang Santo Yosef. Dikatakan bahwa Santo Yosef ini memang seorang yang pendiam. Sampai capek pun kita mencari dalam kitab suci Perjanjian Baru, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tak ada satupun kata yang keluar dari mulut Yosef. Tak ada. Maka kita lihat Paus Benediktus ke-16 mengatakan Santo Yosef itu seorang yang hening, Keheningan Santo Yosef adalah keheningan yang diresapi oleh misteri Allah. Dalam sikap menyediakan diri secara total bagi keinginan ilahi. Dengan kata lain, keheningan Santo Yosef bukanlah kekosongan batin. Sebaliknya, keheningannya merupakan tanda kepenuhan iman yang ia bawa di dalam hatinya dan yang menuntun tiap-tiap dan seluruh pikiran dan perbuatannya. Santo Yosef seorang yang hening. Orang yang bisa hening dengan dirinya sendiri sambil merenungkan sabda Allah akan menimba rahmat yang begitu banyak dari Allah. Dibanding setiap hari kita setiap hari tidak pernah kita tenang, selalu dari bibir kita meluap kata-kata yang membuat orang lain tidak terberkati. Membuat orang lain tidak merasa nyaman dengan kecerewetan kita. Tapi Santo Yosef dengan hening mendengarkan sabda Allah. Dalam diri Yosef, iman tidak terpisah dari tindakan. Jadi Santo Yosef dalam keheningannya selalu juga bertindak. Ya, bukan berarti dia hening, diam, dan pasif. Santo Yosef adalah orang yang aktif. Dia bertindak. Dalam keheningannya merenungkan apa yang dikatakan Allah kepadanya, dia bertindak. Imannya memiliki dampak yang menentukan atas tindakannya. Karena dia beriman, dia hening merenungkan kehendak Allah dalam dirinya, dan dengan itu dia berpijak untuk melakukan tindakan. Dengan demikian dia melaksanakan tanggung jawabnya. Dia membiarkan dirinya supaya Allah bebas untuk bertindak dalam dirinya. Oleh sebab itu, dengan keheningannya, dengan tindakannya, seolah-olah menunjukkan supaya Allah bebas bertindak dalam diri Yesus. Dengan keheningan Santo Yosef, Allah tidak terhambat untuk melakukan sesuatu dalam diri Yesus. Dalam diri Yosef, Allah senantiasa bertindak dengan leluasa dalam diri Yosef. Yosef adalah orang yang benar karena keberadaannya diselaraskan dengan sabda Allah. Apa keberadaannya itu, keheningannya itu, dia selaraskan dengan sabda Allah. Apakah kita sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dalam keheningan kita, dalam tanggung jawab kita membiarkan Allah bebas bertindak dalam diri kita, supaya kita selaras dengan kehendak Allah. Yang sering terjadi adalah kita senantiasa sering tidak mendengarkan dulu apa kehendak Allah. Kita langsung berbicara, kita langsung mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain atau seisi rumah kita menjadi sakit hati dan sebagainya. Tapi Yosef tidak. Dalam keheningannya, dia bertindak supaya Allah juga leluasa bekerja lewat dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat slide yang berikut bagaimana Paus Fransiskus mengatakan tentang Santo Yosef. Paus Fransiskus mengatakan lewat dokumen Patris Corde pada saat dia membuka tahun Santo Yosef, karena memang Santo Yosef tidak banyak berbicara, tidak banyak mengeluarkan suara, Paus Fransiskus mengatakan bahwa jalan spiritualitas Santo Yosef bukanlah jalan menjelaskan, tetapi jalan menerima. Nah, ini sebenarnya sangat mendalam bila kita renungkan. Jalan spiritualitas Santo Yosef itu bukan sesuatu yang menjelaskan, berargumen, melawan, atau berdiskusi dengan Allah, berdiskusi dengan sesamanya, tidak. Dia mendengarkan sabda Allah, merenungkannya. Dia menerima apa yang menjadi kehendak Allah.
Mari kita lihat diri kita. Kita sering sekali berargumen dulu, melawan dulu, berdiskusi dulu. Bahkan diskusi tidak pernah bisa akhirnya menghasilkan satu keputusan. Tidak ada keputusan saat kita diskusi. Bahkan yang muncul adalah pertentangan. Tetapi Santo Yosef, spiritualitasnya bukanlah jalan menjelaskan segala-galanya. Karena dia tidak mengerti seluruhnya kehendak Allah dalam dirinya. Tetapi jalan menerima. Yosef, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Yosef tidak mau lagi berdiskusi. Tidak mau lagi menjelaskan apa-apa. Mengapa? Mengapa terjadi malaikat? Oh Tuhan, mengapa terjadi? Jelaskan pada saya. Tidak. Yosef menerima itu dengan tulus hati. Menerima segala perkara itu. Tunduk kepada kehendak Allah. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pelajari dari Santo Yosef. Melihat seluruh rencana Allah dalam hidup kita, melihat perjalanan hidup kita, apakah kita ingin segala-galanya terang? Ingin segala-galanya terang benderang, padahal tidak semua bisa kita jelaskan. Tidak semua terang dari awal. Tetapi bila kita menerima situasi itu, Allah pasti bertindak di dalam seluruh kehidupan kita. Ada maksud Allah dalam setiap rencana yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Itu yang harus kita pelajari dari tokoh Advent ini. Pada masa Advent ini, mari kita merenung seperti Santo Yosef. Melihat kembali sejarah hidup kita, masa lalu kita, dan juga pelan-pelan menerima apa yang akan terjadi yang diinginkan Allah lewat kita. Tetapi jangan pasif, tetap aktif. Seperti Santo Yosef, dia menerimanya dan aktif bekerja sama dengan kehendak Allah. Maka mari kita ingat satu ungkapan yang sangat indah itu. Yesterday is story. Tomorrow is mystery. But today is gift. Santo Yosef percaya itu. Kemarin itu adalah sejarah hidupku, cerita hidupku. Besok itu misteri. Pasti Allah bekerja. Tapi hari ini adalah pemberian dari Allah yang selalu harus saya terima dan saya syukuri di dalam hidupku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat kembali slide yang berikut. Siapa yang akan muncul. Ini sudah jelas, kita tahu siapa ini ya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, katanya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Santo Yohanes Pembaptis mengutip kata-kata Yesaya. Kata-kata Yesaya. Jalan yang berlekuk-lekuk harus diluruskan. Lembah-lembah harus ditimbun. Jurang-jurang harus ditimbun. Jadi dikatakan oleh Santo Yohanes Pembaptis pada masa Advent ini untuk kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mari kita menimbun jurang-jurang kelemahan kita. Mari kita menimbun jurang-jurang kesedihan kita. Dengan demikian kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bertobatlah, kata Santo Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah sudah dekat. Mari meluruskan jalan yang berliku-liku. Luruskan. Mari kita mulai hidup jujur. Supaya Yesus itu dapat hadir dan lahir bagi kita. Menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan Santo Yohanes Pembaptis mempersiapkan kita. Mengatakan kita supaya kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bertobat, kerajaan Allah itu sudah dekat. Ini kita bisa belajar dari Santo Yohanes Pembaptis. Dia berpuasa, mempertobatkan orang lain dan dirinya sendiri juga bertobat. Dan kita tahu nanti dalam cerita selanjutnya bahwa memang Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan dan dia sendiri yang akan membaptis Yesus Kristus di Sungai Yordan. Dan dia akan membaptis. Dan dikatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus, engkau seharusnya membaptis saya. Tetapi Yesus mengatakan, biarlah itu terjadi demi kehendak dan kemuliaan Allah. Jadi kita melihat, belajar dari Santo Yohanes Pembaptis pada masa Advent ini, agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mari kita menimbun jurang-jurang kesedihan kita. Persiapkan jalan baginya. Bila seorang presiden misalnya datang ke daerah kita, bupati-bupati, gubernur-gubernur sibuk mempersiapkan jalan supaya mulus dilewati presiden. Takut nanti ditegur. Ternyata kamu tidak mengurus provinsimu, kabupatenmu dengan baik.
takut. Oleh sebab itu mereka dengan sungguh-sungguh mempersiapkan jalan supaya kedatangan presiden itu bisa melewati jalan yang baik. Maka kita juga yang akan datang itu adalah Raja Damai yang akan menyelamatkan kita. Mari kita persiapkan hati kita menyambut Dia, menimbung jurang-jurang kelemahan kita, dan meluruskan hati kita yang sering tidak lurus, yang sering berdosa, yang sering menjauh dari Tuhan. Kita melihat slide yang berikut. Mari kita lihat spiritualitas Advent, apa yang perlu kita sungguh-sungguh perhatikan. Yang pertama adalah belas kasih sebagai spiritualitas kita. Pada masa Advent, kita diajak oleh Allah berbelas kasihlah. Seperti Santo Nikolaus, berbagi, bermurah hati, membagikan apa yang kita miliki. Mungkin itu materi, mungkin itu pengetahuan, mungkin itu waktu, mungkin itu kasih yang ada pada kita. Kita mau berbagi kepada sesama. Bukan melulu soal materi, tapi juga sikap kita, perhatian kita, cinta kita yang meluap-luap itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Sehingga aura kasih Natal itu kita sungguh-sungguh persiapkan dalam hati kita. Bermurah hati, bertindak seperti Santo Nikolaus. Maka ini adalah salah satu spiritualitas Advent yang perlu kita tiru. Kita mau berbelas kasih. Sebagaimana juga yang diajarkan oleh Kristus kepada kita lewat buku harian Santa Faustina, bahwa berbelas kasih itu memiliki tingkatan-tingkatan. Lewat perbuatan, lewat perkataan, dan juga lewat doa. Mari kita berbagi kasih kepada sesama kita menjelang Natal ini. Dan inilah spiritualitas Advent yang kita miliki. Yang kedua, yang perlu kita kembangkan adalah tobat. Seperti dikatakan oleh Santo Yohanes Pembaptis, sikap pembaharuan diri kita, apa yang perlu kita baharui dalam diri kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan bagi kita? Apa yang perlu kita baharui? Dalam diri apa? Dalam hal apa? Oh, selama ini saya masih menyimpan sakit hati dengan si A. Oh, marilah pada masa Advent ini saya ingin bertobat membaharui diri. Tapi kan bukan saya yang salah, dia yang salah. Kalau seperti itu terus, kita selalu mengatakan orang lain yang salah, bukan saya yang salah. Tidak pernah akan terjadi titik temu. Karena kita selalu mau mengatakan saya yang benar. Dia yang tidak benar. Tapi sikap tobat. Tak perlu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi sikap tobat adalah mulai ingin membaharui diri. Memupuk relasi kembali dengan sikap yang baik. Itulah orang-orang Kristen yang mau bertobat. Inilah spiritualitas Advent. Dengan begitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau kita mau mengatakan juga Yesus kok tidak bersalah juga. Tapi mengapa dia harus dihukum? Mengapa dia harus diadili? Mengapa dia harus dicambuki, diludahi, dan sebagainya? Tidak ada salahnya. Kita yang harus disalibkan sebenarnya, bukan Kristus. Apakah kita mau disalibkan? Tentu tidak. Kristus telah mengambil bagian kita. Maka mari kita juga memiliki sikap pembaharuan itu, sikap pertobatan itu, agar Tuhan berjalan bersama kita dan datang bersama kita, dan kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kalau kita lihat juga sikap yang berikut, apa yang perlu kita kembangkan? Ini kerendahan hati. Bercermin kepada Bunda Maria. Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Suatu waktu, seorang postulan bertanya kepada saya, Pastor, bagaimana supaya saya menjadi baik? Bagaimana supaya saya berubah? Lalu saya katakan, di depan kamar mandi sana ada kaca yang besar. Pergi kau bercermin ke sana. Siapa yang kau lihat di situ? Dia katakan, tentu saya, Pastor. Oke, nanti kau pergi setelah mandi, kau berkaca lagi. Kemudian berpakaian kau berkaca. Lihat hari ini 3 kali kau berkaca, bercermin. Lihat. Dan tanya, siapa yang ada di situ? Dan katakan, hanya yang ada di cermin itu yang bisa mengubah dirimu. Maka dengan kerendahan hati Bunda Maria, kita mau bercermin kepada Bunda Maria. Kita melihat dirinya di situ dalam cermin itu. Dia menjadi cerminan bagi kita. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita ingat juga
Kidung Maria itu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab dia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Bercermin kepada Bunda Maria kerendahan hatinya. Karena dengan kerendahan hati, keselamatan sampai kepada kita. Kita melihat di tempat mana tanaman-tanaman itu subur. Di tempat yang rendah. Karena air mengalir ke sana. Dan ke tempat hati yang rendah, rahmat-rahmat Tuhan akan mengalir. Air tidak akan pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Oleh sebab itu, siapa yang mau merendahkan hati seperti Bunda Maria akan menerima berkat-berkat berlimpah seperti Bunda Maria. Kemudian kita lihat spiritualitas apa yang perlu kita kembangkan. Sukacita. Sukacita. Karena apa? Tuhan sudah dekat untuk menyelamatkan. Jangan sedih-sedih. Ini kita bercermin juga menangis. Berjumpa dengan kawan, sharing kesedihan. Mata kita sering berkaca-kaca dengan air mata. Sampai kapan kita terus bersedih? Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Bersukacitalah. Minggu depan kita akan merayakan Minggu Advent Gaudate. Bersukacitalah. Santo Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat menyelamatkan kita. Lalu mengapa kita masih harus sedih-sedih? Pertobatan tidak ditunjukkan dengan kesedihan, tapi dengan sukacita. Dengan wajah yang gembira. Dengan wajah yang mengasihi. Tuhan sudah dekat menyelamatkan aku, kok aku masih sedih. Marilah kita gembira. Tunjukkan senyum kepada sesama. Jadikanlah seperti Santa Claus. Ho, 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 ho. Mari kita bersukacita. Mari kita bergembira. Natal sudah dekat. Kita membagi aura kegembiraan itu. Sehingga setiap orang juga merasakan sukacita di tengah kita. Saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita semakin menghayati spiritualitas Advent ini lewat tokoh-tokoh Advent yang kita renungkan pada malam hari ini. Saya yakin Tuhan menambahkan sukacita di hati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor Niko atas pengajaran yang sangat jelas dan indah sekali.